Merdeka, satu kata yang menyemangat kita dalam hiruk-pikuk kemerdekaan ke-76 tahun Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dengan judul Tuhan Allah Hadir. Kita angkat pujian ini di ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak, memohon perkenanan Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Bahwa sesungguhnya pertolongan dalam ibadah raya pada minggu pagi hari ini datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan membacakan nats pembimbing yang terambil di Amsal pasalnya yang ke-22, ayat 24 dan 25. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu sekaliannya. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Amin. Berikut nats pembimbing yang akan disampaikan secara luas oleh hambanya Bapak PDP Auke Troike Theo Saimima. Baik, pada hari ini kembali kita akan mengangkat doa syukur kita kepada Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian, Engkau pilihan terbaikku. rasakan kasih-Mu bila ku
terbukti, pastikan terbukti, kau pilihan terbaikku. Kita berdoa. Berdasarkan pujian ini Tuhan, kami mengamini bahwa Engkaulah pilihan terbaik kami. Setiap hal dalam kehidupan kami yang kami renungkan, betapa kami beruntung memiliki Engkau, mengenal Engkau, dan kami merasakan kasih setiamu atas kehidupan kami ya Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau yang mau menerima kami apa adanya kami ini ya Tuhan. Engkau menolong kami, Engkau menyucikan kami, Engkau membasuh kami. Setiap kesalahan, dosa kami, Engkau tidak memandang itu ya Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami, hati yang mau berserah kepadamu ya Bapa. Itu adalah satu syukur kami kepadamu ya Tuhan, yang kami angkat, yang kami puji kepadamu ya Bapa. Melalui ibadah hari ini Tuhan, kami bersyukur, kami angkat syukur kami kepadamu ya Bapa. Biarlah pertolonganmu, biarlah penyertaan dan pemeliharaanmu senantiasa selalu hadir dalam seluruh kehidupan kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur untuk seluruh kehidupan kami, apapun yang kami hadapi, apapun yang kami jalani, suka dan duka, kami meyakini Tuhan, Engkau ada atas kami. Engkau senantiasa memelihara dan menyertai kami. Itu keyakinan dan kesungguhan hati kami melalui iman kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah melalui ini ya Tuhan, syukur kami menjadi dasar yang baik untuk mengawali setiap hari-hari kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita akan membuka pembacaan firman Tuhan. Pembacaan Mazmur pada pagi hari ini terambil di Mazmur pasalnya yang ke-40, ayat 7 sampai yang ke-11. Kita akan membacanya silih berganti. Saya ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu sekaliannya membacakan ayat yang genap hingga ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama. Baik, kita akan mulai. Mazmur 40 ayat 7 sampai 11. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. 11 kita baca bersama-sama. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Amin. Demikian pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini. Baik, saatnya kita akan mengangkat bersama-sama untuk pengakuan iman rasuli kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita angkat satu pujian terlebih dahulu. Tahun Yobel. Dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Pembebasan. Ini
tahun pembebasan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Bersama gereja Tuhan di segala tempat dan zaman, biarlah masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Giliran saatnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang tentunya saat ini masih dalam metode via transfer ke rekening bendahara majelis. Namun sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian terlebih dahulu dengan lirik Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersatu hati dan berdoa. Kami bawa korban syukur kami ke tempat kudus-Mu ya Tuhan. Hati kami limpah penuh dengan syukur, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau yang menganugerahi kami, Engkau yang memberkati kami ya Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami menyerahkan setiap berkat-berkat Tuhan yang sedianya menjadi kerinduan kami serahkan kepadamu ya Bapa. Mohon kiranya Tuhan melalui persembahan ini dapat memperluas kerajaan Allah-Mu, tentunya di dalam gereja kami, menjadi berkat dan terang dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga memohon berkat-Mu untuk setiap tangan yang memberi dan juga yang belum memberi, dan juga yang mengelola persembahan ini. Beri rasa takut akan Tuhan, agar ada pengelolaan yang baik di dalam perbendaharaan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang dijabarkan oleh hamba-Nya
PDP Auke Troike Teu Saimima dengan tema pengaruh pergaulan buruk. Sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian Gembala Baik. Padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu. Kuasa damai cerlang bening. Oh gembala, oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai cerlang bening. Waktu dan tempat dipersilakan. Shalom. Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara di dalam kasih Yesus Kristus pada minggu pagi hari ini, lewat ibadah raya pada minggu pagi hari ini. Sekalipun kita laksanakannya lewat online, namun tidak mengurangi akan kebenaran firman Tuhan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita bersama. Sehingga lewat kebenaran firman Tuhan kita dimampukan untuk menghadapi perjalanan kehidupan kita, khususnya situasi saat ini, yaitu situasi pandemi COVID-19. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan, agar supaya memampukan kita mengerti maksud dan kehendak Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini lagi, di mana Engkau berkenan menghimpunkan kami kembali lewat ibadah, sekalipun kami melakukannya lewat online. Namun kami percaya Engkau akan hadir di sama-tengah keluarga jemaat yang ada di rumah mereka bersama-sama suami, istri, anak-anak untuk sungguh-sungguh mengikuti ibadah raya pada minggu pagi hari ini. Saatnya Tuhan kami akan baca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Dan oleh sebab itu kami mohon pimpinan, pertolongan lewat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga sungguh-sungguh memampukan kami untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Hamba-Mu yang berdiri, siapakah dia Tuhan? Dia hampa dan kosong. Oleh sebab-Mu, hamba-Mu berserah sepenuhnya di dalam otoritas Tuhan, dan Roh Kudus-Mu sendiri yang akan menopang, memimpin di dalam Dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan sabda-Mu lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu
Kami sudah berdoa dan senantiasa mengucap syukur pada Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membuka Alkitab kita dan melihat satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tema pada minggu pagi hari ini yaitu pergaulan yang buruk. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, seringkali sebagai anak-anak Tuhan kita diperhadapkan dengan pilihan yang tentunya mau tidak mau kita harus mengambilnya. Namun seringkali pilihan-pilihan yang kita ambil itu tidak berkenan kepada Tuhan. Karena kita terperangkap di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah pergaulan kita. Tidak terlepas siapakah dia, apakah itu suami, istri, orang tua, teristimewa anak-anak. Dan oleh sebab itu pagi hari ini melalui firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 33 kita diingatkan, jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ada sepasang saudara kembar perempuan. Tidak lama setelah pertobatan mereka pada usia 16 tahun, mereka diajak keluar untuk kencan ganda oleh sepasang pria. Para pemuda ini ingin mengajak mereka menonton film yang kurang baik. Walaupun pria ini memaksa untuk mengajak kedua perempuan ini. Namun kedua perempuan ini mereka tidak langsung menjawab atau mengiyakan ajakan ini. Walaupun dulu sebelum si kembar itu menyerahkan hidup mereka bagi Kristus, tentu mereka tidak akan berpikir dua kali untuk ajakan menonton film semacam itu. Kini mereka menguji hal ini dulu di dalam roh mereka. Mereka memutuskan untuk memikirkan dulu ajakan itu. Mereka memutuskan untuk bertanya atau menelpon pendeta mereka. Setelah mendengar kesulitan mereka, pendeta itu menunjukkan satu ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 3 kepada mereka. Dan mereka, kedua gadis kembar ini, membaca firman Tuhan itu. Sana dikatakan, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas,
bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, gadis kembar itu merenungkan bacaan firman Tuhan itu dan segera mendapat jawabannya. Dan pada waktu kedua pemuda itu menelpon kembali, menanyakan ajakan untuk menonton film tersebut, jawaban mereka, yaitu salah satu seorang gadis itu menjawab, "Terima kasih atas ajakan kalian, tetapi baru-baru ini kami telah menjadi Kristen. Dan menurut Kolose 3 ayat 3, kami berdua sudah mati. Jadi kami tidak dapat pergi." Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, dalam lelucon ini ada prinsip yang dalam mengenai kehidupan Kristen yang berkemenangan. Mengikut Yesus bukanlah masalah boleh atau tidak boleh, tetapi perubahan selera sehingga kita mati terhadap hal-hal yang dulu begitu kuat menarik kita. Kita memiliki kerelaan yang baru untuk menjauhkan diri dari hal-hal itu sehingga Kristus menguasai akan hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kini mari kita melihat hambatan apa yang seringkali orang Kristen meremehkan pengaruh dari luar terhadap pertumbuhan mereka dalam kasih karunia. Melalui firman Tuhan, pembacaan kita 1 Korintus 15 ayat 33, sekali lagi saya bacakan. "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Bahkan di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-14, di sana dikatakan, "Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat." Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, banyak orang percaya, khususnya bayi-bayi di dalam Kristus, mereka melakukan kesalahan seperti yang dikatakan dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Mereka tidak menyadari kuasa dari persekutuan yang tidak kudus. Mereka tidak merasakan adanya kuasa-kuasa yang bertentangan, yang berperang melawan jiwa mereka. Seringkali karena kurang hati-hati, mereka menghambat pertumbuhan mereka dengan membiarkan saja pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Pengaruh subversif rohani. Oleh sebab itu, marilah kita pertimbangkan beberapa hal di mana semua ini dapat terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, hubungan yang tidak baik. Dalam Mazmur 1 ayat yang ke-1, firman Tuhan di sana berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, penyimpangan yang ditunjukkan dalam ayat ini harus kita perhatikan. Orang itu mulai dengan berjalan di samping orang fasik. Kemudian ia berdiri dan berbicara kepada orang berdosa.
Akhirnya ia duduk dengan para pencemooh. Malahan ada perubahan dalam pendekatan orang fasik itu. Setelah ia mendapatkan perhatian dan kepercayaan dari korbannya, ia berubah dari orang berdosa menjadi pencemooh. Hal ini dapat terjadi pada kita bila kita bergaul dengan orang yang tidak baik. Perlahan-lahan kita akan terseret ke dalam cara berpikir mereka. Tanpa kita sadari, kita mulai menerima cemoohan mereka terhadap nilai-nilai rohani. Dan ini merupakan proses yang tidak kentara, sehingga kita mungkin tidak melihat atau merasakannya bila itu terjadi di dalam diri kita. Tetapi pada akhirnya kita akan mengalami kehancuran dan pertumbuhan kita dalam kasih karunia menjadi dan telah terhambat. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, pada waktu kita baru menyerahkan hidup kita kepada Yesus, mungkin kita masih mempunyai banyak teman lama dari masa sebelum kita mengenal Kristus. Itu wajar saja. Tetapi bagaimana kita mengendalikan hubungan-hubungan itu menyebabkan perbedaan besar dalam tingkat kemajuan rohani kita. Ada dua reaksi ekstrim dan kedua-duanya sangat berbahaya. Ekstrim yang pertama yaitu beberapa orang memutuskan hubungan dengan masa lalu mereka, termasuk anggota keluarga mereka yang belum Kristen. Mereka benar-benar tenggelam dalam kegiatan-kegiatan gereja dan membentuk kumpulan teman baru. Mereka memilih untuk melupakan gaya hidup dan teman-teman lama dan tak mau berurusan lagi dengan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ekstrim yang kedua, yang lain, yaitu beberapa orang percaya mencoba menerapkan iman mereka yang baru kepada Kristus di dalam gaya hidup dan persahabatan yang lama. Mereka berusaha keras memelihara kehidupan masa lalu mereka dengan tambahan dimensi semangat agamawi atau kegiatan gereja. Hal itu tidak begitu mengganggu teman-teman mereka yang belum diselamatkan. Tetapi kadang-kadang mereka menyisihkan mode agama yang baru ini untuk menjaga hubungan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, masalah dengan ekstrim yang pertama ialah mereka menyamakan pemisahan dengan isolasi. Banyak orang Kristen saat ini yang terpisah dari dunia, sehingga mereka menjadi terisolasi dari orang yang terhilang dan sedang menuju ke neraka. Orang-orang percaya semacam ini merasa nyaman tinggal di dalam kepompong kekristenan mereka. Semua teman mereka adalah orang-orang percaya. Mereka memagari diri mereka dengan buku-buku Kristen, tayangan-tayangan televisi Kristen, dan acara-acara radio Kristen. Mereka mempunyai rak-rak video Kristen dan kaset-kaset khotbah. Mereka membangun gelembung anti peluru di sekeliling mereka untuk mencegah setiap serangan pengaruh jahat terhadap diri mereka. Dengan kata lain, mereka menjadi begitu berpikiran surgawi sehingga tidak ada tempat lagi bagi hal-hal duniawi.
Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Tentu saja gaya hidup menyendiri ini sangat bertentangan dengan panggilan kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Kita telah diutus untuk pergi dan menjadikan segala bangsa murid. Matius 18 ayat yang ke-19. Dan hal itu harus dimulai dari Yerusalem, yaitu diri kita sendiri. Kemudian ke seluruh dunia. Kisah pasal 1 ayat yang ke-8. Ini bukan acara pilihan untuk orang-orang pemberani di antara kita. Akan tetapi kita semua telah dipanggil kepada satu kehidupan yang difokuskan kepada mereka yang memerlukan Tuhan, bahkan yang belum mengenal Tuhan. Yohanes 17 ayat 15 sampai 18, firman Tuhan berkata, Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Sekali lagi, Yohanes 17 ayat 15 sampai 18. Kristus memberikan visi mentalitas menjangkau jiwa-jiwa dalam ungkapan di dunia, tetapi bukan dari dunia. Perahu kita boleh saja berada di permukaan air dunia ini tanpa membiarkan air dunia ini masuk dan membanjiri perahu kita. Pemisahan tidak boleh menjadi pengasingan, karena kita akan kehilangan langkah-langkah kunci dalam kesinambungan pertumbuhan bila kita menarik diri sepenuhnya dari dalam dunia. Pada ekstrim yang kedua, di sana juga menghambat kemajuan kita. Pikiran kita dapat begitu duniawi sehingga kita tidak lagi memperhatikan hal-hal rohani atau surgawi. Paulus berkata di dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-14, Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Artinya kita dapat dan harus membangun hubungan yang bermakna dengan orang-orang yang belum diselamatkan. Sementara pada saat yang sama, kita juga membangun kesaksian yang jelas bagi Tuhan. Tetapi kita sering terikat dengan orang-orang ini dan terseret ke dalam sistem nilai mereka. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita akan menjadi orang yang mempengaruhi atau orang yang dipengaruhi? Saya ingat waktu saya masih remaja dan sampai ke pemuda. Waktu itu masih gereja GPIB Penabur Polonia, di mana orang tua saya sendiri pun menjadi BPH, bahkan seringkali menjadi ketua di sana. Saya aktif mengikuti kegiatan, bahkan salah satunya adalah paduan suara
dari remaja meningkat sampai pemuda. Bahkan kami sering mengisi ujian di tempat atau di gereja lain, dan juga pernah tampil mengikuti perlombaan Pesparani untuk remaja dan pemuda antar gereja GPIB dan pernah menjadi juaranya. Begitu juga setelah kami menjadi pemuda, semua anggota komisi dari remaja ini tetap bersama-sama dalam paduan suara pemuda tersebut. Kami seringkali mengisi acara ibadah pada hari Minggu, bahkan pada saat rekan-rekan anggota paduan suara yang diteguhkan Sidik Kudusnya, kami keliling ke rumah anggota-anggota itu satu persatu untuk memuji Tuhan di rumah mereka. Yang ingin saya ceritakan di sini adalah salah satu anggota paduan suara dari remaja sampai pemuda ini. Ada seorang yang bernama Saudara Paino. Dari namanya mungkin kita pasti tahu, orang Jawa. Dia berperawakan tinggi, tegap, ganteng, dan juga baik. Akan tetapi dia belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tetapi Saudara Paino ini aktif, rajin, dan selalu hadir dalam setiap latihan, bahkan kemanapun paduan suara kami bernyanyi, dia ambil bagian. Dan kebetulan dia suara tenor, suara 3, sama dengan saya. Dan oleh sebab itu saya begitu dekat dengan Saudara Paino ini. Jadi setiap ada latihan, baik itu di rumah pemimpin kami atau di gereja, saya orang pertama yang selalu hadir, lalu menjemput dia untuk bersama-sama kita latihan. Dan kedekatan kami ini dalam arti kami saling menghargai dan saling menghormati, karena dia tinggal bersama neneknya yang sudah agak tua. Dan pada saat saya menjemput, kadang-kadang neneknya dalam kelemahan tubuh, dan dia mengajak saya untuk berdoa bagi neneknya. Dan itu saya lakukan. Setelah berdoa kita pergi latihan. Pada suatu saat, karena kalau latihan itu saya pakai sepeda dari rumah, dan saya satu-satunya orang yang tinggal waktu itu di luar Polonia. Anggota paduan suara yang lain semua tinggalnya di daerah Kamp Polonia itu. Karena sepeda saya banyak kempes, jadi saya jalan kaki, sehingga saya terlambat untuk hadir latihan. Dan pada saat itu latihannya diadakan di gereja. Pada saat semua sudah hadir, sebagian anggota sudah mulai menggerutu, bahkan mulai menyalahkan pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Bahkan saya yang sering ditunjuk untuk melatih sementara pun kena dampak dari itu semua. Sampai pada saat yang saya tiba dan kaget, loh kok belum pada mulai latihannya. Ternyata setelah saya tiba, Saudara Paino ini berdiri dan berkata, pemimpin kita hari ini tidak bisa pulang cepat, jadi latihan diserahkan kepada saya untuk melatih malam hari ini. Akhirnya kita mulai latihan. Namun saya kok melihat suasana latihan malam itu sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Karena kelihatannya suasananya tegang
di antara anggota satu dengan yang lainnya. Pada akhirnya sesudah latihan kita berdoa penutup dan pulang ke rumah masing-masing. Di dalam perjalanan pulang itu saya sengaja berjalan dengan beberapa anggota paduan suara yang semuanya wanita. Dan saya bertanya, sebenarnya ada apa? Kok latihan malam ini kelihatannya semua tegang? Lalu salah satu anggota paduan suara yang wanita ini berkata, Bung Theo, waktu Bung belum ada, semua pada ribut menyalahkan pimpinan termasuk Bung Theo. Nggak bertanggung jawab lah, latihan datangnya terlambat lah. Ternyata pada saat ribut-ribut itu saudara Paino ini, dia berdiri dan berkata kepada anggota paduan suara, maaf teman-temanku, saya mohon untuk tenang sejenak dan jangan saling menyalahkan. Apalagi menyalahkan pemimpin dan orang yang ditunjuk untuk menggantikan. Karena yang ditunjuk orangnya juga belum hadir. Bahkan dia sendiri pun tidak tahu kalau dia ditunjuk untuk melatih malam hari ini. Tetapi saya percaya dia akan hadir untuk melatih kita, yaitu maksudnya saya. Karena saya tahu dia mau melakukan itu semua karena dia mengasihi Kristus dan yang dia lakukan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Seharusnya kalian malu karena dia yang rumahnya tidak di sekitar gereja yang jauh, tapi mau datang selalu lebih awal, bahkan membantu menyiapkan segala sesuatunya. Sekarang saya mau tanya, apakah di antara kita yang hadir saat ini bisa membantu untuk melatih paduan suara? Saya persilahkan. Ternyata semua terdiam 1000 basah. Mendengar cerita ini saya hanya bisa bersyukur dengan kenyataan bahwa kesediaan saya untuk berdiri bagi Yesus dengan melatih paduan suara pemuda, remaja dan pemuda pada saat itu dihargai. Bahkan oleh seorang teman yang belum diselamatkan. Walaupun saya berada di dunia yang sama dengan saudara Paino, tetapi ia tahu kalau saya bukan dari dunia ini. Tapi ia menghargai keberanian saya. Inilah keseimbangan yang halus dalam kehidupan Kristen. Kita ingin menjadi pengaruh tanpa dipengaruhi. Kita ingin menjadi teman orang berdosa tanpa menganut sistem nilai mereka. Kita ingin memisahkan diri dari kita sendiri dengan apa yang disukai orang-orang dunia ini, tetapi masih menyukakan orang-orang dunia ini. Beberapa dari hal ini berhubungan dengan waktu. Orang percaya yang baru memerlukan masa tertentu setelah pertobatannya. Ia harus punya waktu untuk bertumbuh di dalam Tuhan sebelum ia dapat menghadapi teman-teman dan godaan yang lama dengan keberanian dan keyakinan. Karena apabila terlalu cepat masuk kembali ke arena itu, berarti sebuah kegagalan. Mungkin malah dia yang terpengaruh dan bukannya menjadi pengaruh. Oleh sebab itu, saya mau menasihati khususnya kaum muda yang sudah bertobat untuk memutuskan hubungan mereka dengan pacar mereka yang belum Kristen. Apabila pacarnya itu
tidak secepatnya mau bertobat untuk menerima Kristus. Karena ada banyak pemuda atau pemudi mengatakan, tetapi saya kan ingin bersaksi kepadanya supaya dia ikut Kristus. Pada kenyataannya bukan mereka diajak mengikut Kristus, sebaliknya malah kita yang mengikut akan kehendaknya. Sebenarnya kesaksian akan lebih dihormati bila teman itu melihat bahwa Yesus telah menjadi cinta pertama yang tidak ada tandingannya. Dan kebanyakan kaum muda tidak dapat bertumbuh secara rohani, sementara secara emosional mereka memiliki ikatan dengan orang yang tidak percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ada satu alasan yang sangat penting mengapa kita harus berusaha tidak memutuskan hubungan sama sekali dengan teman-teman yang belum diselamatkan. Karena setelah kita menjadi murid, kitalah orang yang paling diharapkan untuk menjangkau mereka yang dari masa lalu kita, untuk bisa mengenal dan mengikut Kristus. Seseorang yang pernah kecanduan alkohol dan mengetahui bagaimana pergumulan melawan kecanduan itu akan dapat berbicara dengan orang lain yang sedang berada dalam cengkerangan alkohol tersebut. Seorang mantan anggota geng akan lebih memiliki kesempatan untuk membawa anggota geng lainnya kepada pertobatan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, tentu saja ada waktu-waktu di mana pemisahan total masa lalu itu tidak dapat dihindarkan. Ingatan yang menyakitkan akan luka-luka dan penderitaan yang begitu menyakitkan mungkin membawa kita melakukan pemisahan ini. Kesembuhan untuk emosi yang rusak sering menuntut kemampuan untuk membereskan masa lalu dan kemudian melupakan semuanya itu. Kenangan yang rusak harus digantikan dengan kenangan yang membangun. Berada di situasi dan orang-orang yang menyebabkan luka-luka ini tidak mungkin memulihkan. Teman-teman dan keluarga yang masih belum diselamatkan mungkin menolak kita. Tetapi firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang ke-18 berkata, sedapat-dapatnya kalau hal ini bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Implikasi yang jelas dari ayat ini ialah bahwa tidak selalu mungkin kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Ada beberapa hal yang membuatnya tidak mungkin terjadi, khususnya di beberapa keluarga di mana ada satu orang yang menjadi Kristen, sedangkan anggota keluarga yang lainnya tidak. Ini membuat anggota keluarga lainnya bersatu mempertahankan keyakinan agama mereka, sekalipun mereka sebenarnya tidak yakin. Oleh sebab itu, orang yang baru percaya itu akan merasa sulit untuk hidup dalam perdamaian dengan orang tua, saudara-saudara kandung maupun anggota keluarga yang lain. Tapi justru disinilah bagian dari harga pemuritan menurut Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 10 ayat 37 sampai 39 demikian. Barang siapa mengasihi bapa dan ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki, perempuan,
lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Itu berarti Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya, bahwa akibat dari pergaulan yang buruk dapat menghalangi pertumbuhan rohani kita. Oleh sebab itu, kita harus sensitif kepada Roh Kudus, sehingga kita akan menemukan keseimbangan yang penting di dalam dunia, tetapi bukan berasal dari dunia ini. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, pengaruh yang kedua adalah pengaruh yang buruk. Amsal 22 ayat 24 sampai 25, nats pembimbing kita berkata, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Kebanyakan orang cenderung meniru pribadi-pribadi yang sepanjang waktu bersama mereka. Bahkan sifat dan kebiasaan negatif bisa ditransfer kepada mereka. Oleh karena itu, Alkitab menasihati untuk waspada di dalam memilih teman-teman kita. Pilihlah orang-orang dengan sifat-sifat yang kita ingin kembangkan melalui atau dalam kehidupan kita. Karena saat ini orang Kristen dihadapkan dengan begitu banyak pengalihan perhatian yang timbul dari begitu banyak sudut yang berbeda. Sangat sulit untuk memelihara pikiran Kristus di dunia yang begitu bising dengan suara radio, televisi, video, komputer, dan HP serta lain-lainnya. Pada waktu John Wesley masuk di universitas, ia menulis surat kepada ibunya yang saleh dan bertanya, "Ibu, bagaimana saya dapat tahu bahwa sesuatu itu duniawi?" Sebagai seorang ibu, Susanna Wesley menulis kembali surat kepada putranya ini dengan wawasan rohani yang dalam, dan dia berkata di dalam surat balasannya, "Anakku, apapun yang menghilangkan kesukaanmu akan hal-hal rohani, dan apapun yang mengurangi kerinduanmu akan Tuhan, bagimu itulah keduniawian." Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, ini adalah nasihat yang indah yang mudah diterjemahkan dalam dunia kita saat ini. Apakah musik yang kita dengarkan menghilangkan kesukaan kita akan hal-hal rohani? Apakah itu mengurangi kerinduan kita akan Tuhan? Kita harus melihat jauh ke dalam untuk menjawab pertanyaan yang menusuk ini. Beberapa hal yang kita dengarkan mungkin menyeret kita keluar dari standar Alkitab kita melalui lirik yang jelas-jelas jahat. Jenis-jenis musik lainnya mungkin lebih halus dalam mempengaruhi dan memberi sugesti tentang tema-tema antikristus dan masih banyak yang lainnya. Ujian yang ditemukan oleh Susanna Wesley ialah ia menantang untuk masuk ke arena musik. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan televisi, film-film, video-video yang kita tonton? Bagaimana dengan majalah dan buku-buku yang kita baca? Apakah seleksi media
kita mempertinggi pertumbuhan rohani kita atau malah menghalanginya. Oleh sebab itu, marilah kita mengizinkan Tuhan untuk menyelidiki hati kita, karena Ia akan setia menyatakan setiap perubahan yang perlu terjadi. Ini bukan bermaksud untuk menyindir daftar tidak boleh yang dianut beberapa saudara seiman kita. Sesungguhnya kekudusan tidak dicapai dengan sekedar mengecek daftar hal-hal yang tidak boleh dilakukan dengan tujuan mencapai tingkat kekristenan yang lebih dalam. Tetapi menurut saya tidaklah bijaksana bila kita mencoba bertumbuh sebagai orang Kristen, sementara kita membiarkan diri kita dibombardir oleh segala jenis pesan yang tidak alkitabiah melalui pelbagai media. Hal itu bukanlah sekedar masalah mengatakan kita tidak boleh melakukan itu, melainkan kita tidak perlu melakukan itu. Karena Tuhan Yesus telah membebaskan kita untuk mencari hatinya dan mengikut Dia. Mungkin dapat diperdebatkan bahwa beberapa dari hal tertentu ini netral secara moral, dan memang hal itu tidak mencelakakan kita, tetapi juga tidak membantu kita. Mungkin masalah dengan jenis-jenis media ini akan berpusat pada waktu yang kita gunakan untuk menikmatinya. Mungkin saja kita menjadi begitu terobsesi dengan olahraga, permainan game, dan lain-lain yang dapat menjadi subversif secara rohani tanpa kita sadari. Walaupun kita harus menyediakan waktu untuk kesenangan dan santai, kita ingin agar kita tidak membuang waktu percuma pada hal-hal yang sungguh-sungguh tidak penting. Pada akhirnya, Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus dikasihi, ada pertanyaan dan tantangan bagi kita semua, yaitu apakah Bapak Ibu Saudara, Saudari dan saya meremehkan kekuatan pengaruh luar terhadap pertumbuhan kerohanian kita? Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini terjebak dalam hubungan yang buruk yang menyeret kita ke bawah dalam perjalanan kita dengan Tuhan? Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya telah membiarkan bentuk-bentuk media yang tidak kudus menguasai kehidupan pikiran kita dan menghilangkan kesukaan kita akan hal-hal rohani? Kalau ya, maka segera bebaskanlah diri untuk bertumbuh dan tentunya memperhatikan yang sedang terjadi di dalam hati kita, dan mulailah melakukan perubahan sehingga yang menjadi kerinduan kita kepada Yesus akan kembali kita miliki, karena kita dimampukan melawan pengaruh yang buruk dalam kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus sendiri yang akan menuntun dan memampukan kita untuk melakukannya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya lagi. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, sebelum kita masuk di dalam doa syukur untuk firman Tuhan dan doa syafaat, mari kita angkat satu pujian nama Yesus nomor 82, ayat 1 dan ayatnya yang kedua.
Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Namun biarlah Roh Kudus-Mu sendiri terus berbicara dan ingatkan bagi kami bagaimana seharusnya kami menjalani kehidupan kami. Biarlah Tuhan melalui firman Tuhan yang membuka akan kehidupan kami, di mana banyak hal yang dapat membuat kami dipengaruhi oleh hal-hal yang buruk. Namun biarlah Tuhan kami bisa mempertahankan, yaitu menjadi orang yang mempengaruhi, bukan orang yang dipengaruhi. Dan itu boleh terjadi jikalau kami senantiasa memohon pimpinan dari kuasa Roh yang Kudus dalam kami menjalani kehidupan kami ini. Sehingga demikian Tuhan, kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang dapat membawa orang-orang yang belum mengenal Engkau untuk juga diselamatkan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh-sungguh boleh membuka mata rohani kami, bagaimana kami menempatkan diri kami di tengah-tengah kehidupan dunia yang semakin keras dan bengkok ini. Jangan biarkan kami begitu merasa kami adalah orang-orang kudus, sehingga kami memisahkan diri kami dari orang-orang yang ada di dunia ini. Kami merasa bahwa diri kami adalah orang-orang yang memiliki kehidupan surgawi, sehingga memisahkan diri dengan orang-orang dunia. Padahal seharusnya kami boleh tetap berada di tengah-tengah kehidupan dunia ini yang penuh dengan kegelapan, dan kamilah yang menjadi terang untuk menerangi mereka, sehingga mereka mengenal Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, dan biarlah itu bukan menjadi hal yang dapat kami senantiasa dengar dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, namun biarlah kami menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan yang sudah kami dengar setiap saat. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa, menyerahkan gereja-Mu di tempat ini, menyerahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu, dari Gembala Sidang, keluarga, Ibu Gembala dan anak kekasih Yosi, bahkan seluruh Bapak Ibu Majelis dengan keluarga, menyerahkan seluruh badan pengurus komisi yang ada di gereja-Mu di tempat ini, bahkan seluruh pekerja-pekerja yang membantu pelayanan yang ada di gereja-Mu di tempat ini. Persatukan mereka lewat kuasa Roh-Mu yang kudus, dan tambahkan terus hikmat-Mu Tuhan, sehingga mereka tetap setia untuk tetap melayani sekalipun di situasi kondisi pandemi COVID-19, namun itu tidak mengurangi akan kesetiaan mereka untuk memberikan diri mereka melayani akan jemaat Tuhan yang Engkau percayakan lewat wadah GKN Betania di tempat ini. Bapa, kami terus menyerahkan kegiatan ibadah sekalipun melalui online. Memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang dipercayakan untuk melayani, baik sebagai liturgos, sebagai pemain musik, sebagai pengiring pujian, dan terlebih khusus bagi mereka tim broadcasting yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk rekaman secara streaming maupun online. Tuhan berkati mereka, memberkati semua peralatan, sehingga segala sesuatunya, kegiatan-kegiatan kami dapat berjalan dengan baik karena pertolongan Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, baik orang tua kami, baik anak muda-mudi kami, baik anak-anak remaja, bahkan sekolah minggu,
Bapak berkati mereka, orang tua kami yang sudah lansia, cukupkan segala sesuatu bagi mereka, lawatan-Mu cukup buat mereka, bahkan bagi anak-anak muda-mudi, biarlah Tuhan perkuatkan iman percaya mereka, sehingga mereka lewat kehidupan ini bukan dipengaruhi, tetapi mereka yang mempengaruhi dalam pengenalan akan Kristus bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kami terus menyerahkan anak-anak cucu-cucu kami dalam studi mereka lewat online. Berikan tetap semangat untuk terus belajar, memberkati para guru, memberkati pimpinan sekolah. Tuhan berkati mereka semua. Bapak, kami terus menyerahkan akan lingkungan di mana gereja-Mu ada. Bersyukur untuk pemerintah setempat yang bekerja sama dengan kami di dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang terpenting dari itu semua, tetap melaksanakan protokol kesehatan. Tuhan memberkati dari lurah, RW, RT, bahkan wali kota. Tuhan memberkati gubernur, sehingga apapun yang boleh kami lakukan, tidak ada satupun kendala untuk kami melakukannya. Kami terus berdoa Tuhan, menyerahkan warga yang ada sekitar kami ini. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan mereka, dan biarlah mereka boleh melihat dan merasakan bahwa kehadiran kami bukan mengganggu mereka, bahkan memberikan mereka berkat yang berkelimpahan. Bapak, kami terus menyerahkan juga akan pemerintah bangsa kami, para pemimpin dari yang tertinggi sampai yang terendah, khususnya Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya. Tuhan kuatkan mereka, berikan hikmat-Mu, persatukan mereka di dalam terus menangani COVID-19, bahkan menangani krisis ekonomi yang terjadi. Dan bila Tuhan, mereka tetap bersama-sama untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan itu bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga terus berdoa bagi para dokter, juru rawat, tim medis yang menangani akan korban COVID-19, baik yang di rumah sakit, baik yang isolasi mandiri. Bila Tuhan, kuatkan mereka, tutup bungkus mereka juga, sehingga mereka tidak menjadi korban. Sebaliknya, mereka dapat memulihkan mereka yang terkena COVID-19. Dan kepada seluruh rakyat Indonesia, biar mereka tetap melakukan protokol kesehatan sehingga mengurangi akan korban COVID-19, baik di pusat, di daerah, melalui pemerintah setempat, Pemda setempat, bila mereka tetap memperhatikan akan protokol kesehatan ini. Bapak, kami terus berdoa, menyerahkan akan saudara-saudara kami, jemaat kami yang saat ini terbaring lemah karena kelemahan tubuh yang ada pada tubuh fana mereka. Secara khusus bagi mereka yang saat ini terkena COVID-19, yang kami tahu Ibu Paulina Payuh dan yang lain-lainnya yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Tapi Tuhan, Engkau mengenal mereka dan mengetahui keberadaan mereka. Biarlah Engkau melawat dengan kasih setia-Mu, menjamah, mengangkat, memulihkan mereka kembali. Berikan penghiburan dengan kasih-Mu, dan sungguh mereka boleh melihat dan merasakan akan tangan kasih setia Tuhan yang senantiasa memeluk, merangkul, memegang mereka. Kami terus berdoa bagi anak kekasih, putra kedua dari Bapak dan Ibu Daud Aribowo Kasih yang saat ini Tuhan masih dirawat di rumah sakit dengan segala keberadaannya. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, memberkati para dokter yang menangani. Tuhan, persiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan sehingga dengan demikian secepatnya anak ini boleh pulih dan keluar dari rumah sakit dan berada bersama dengan ibunda kekasih di rumah mereka. Kami terus menyerahkan juga Tuhan bagi Ibu Nova dan anak kekasih yang baru saja juga melahirkan. Kuatkan ibu dan anak dalam hari-hari kehidupan mereka
sehingga mereka cepat pulih dan terus dapat memberikan yang terbaik buat anak kekasih. Bapa, kami terus menyerahkan jemaat-Mu yang dalam pemulihan mereka. Ada Ibu Yani Rambe, ada Bapak Pendeta Susan Krismawan Emeritus, ada Bapak Junaidi Rihi, bahkan ada salah satu anak dari Bapak Haris dan Ibu Esti yang belum dapat dilaksanakan operasi untuk membuat lubang anus agar supaya anak ini bisa BAB. Oh Tuhan, bagi manusia mungkin tidak mungkin, namun bagi Tuhan dan para dokter yang Tuhan pakai, segala sesuatunya mungkin. Oleh sebab itu kami menyerahkan akan anak kekasih ini seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berotoritas dan Tuhan yang sendiri yang akan hadir dalam operasi ini, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terus berdoa Tuhan bagi keberadaan sinode pusat, sinode daerah, memberkati para hamba Tuhan yang mempersiapkan untuk kongres yang mungkin akan diundur lagi. Namun biarlah Tuhan segala masalah yang terjadi dalam gereja-gereja lokal yang ada, biarlah mereka tanggap untuk segera menyelesaikannya, baik yang di pusat maupun sinode daerah yang ada di Jabotabek, yang di bawah pimpinan hamba-Mu Bapak Pendeta Yepta. Tuhan berkati mereka sekalian, memberkati seluruh GKN yang ada di Nusantara ini dengan segala permasalahan yang terjadi khususnya di situasi keadaan pandemik saat ini. Ada banyak gereja-gereja-Mu yang tidak dapat melaksanakan operasional mereka karena terbentur dengan dana yang mereka butuhkan. Biarlah sinode pusat, sinode daerah dapat memperhatikan dan mencari solusi yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terus menyerahkan juga Tuhan program-program kerja bagi majelis, komisi-komisi pada tahun 2021 sampai tahun 2022. Bila Tuhan Engkau campur tangan di dalamnya, bahkan Engkau berkenan untuk kami lakukan dan laksanakan. Secara khusus pada bulan Oktober mendatang ini, tim inventarisasi akan melaksanakan renovasi untuk rumah pasturi, yaitu membuat ruang tamu. Bila Tuhan sebelum waktunya tiba pada bulan Oktober, di mana dana yang masih dibutuhkan kurang lebih masih membutuhkan 30 jutaan. Bila Tuhan kami berdoa, Engkau memberkati jemaat Tuhan, memberkati mereka yang akan mempersiapkan khususnya tim inventarisasi. Tuhan memberkati mereka di dalam tanggung jawab yang mereka sudah iakan untuk dilaksanakan, sehingga waktunya nanti semuanya Tuhan persiapkan lewat apa yang tim inventarisasi lakukan, bahkan juga bagi jemaat yang turut ambil bagian di dalamnya, sehingga semuanya dapat berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Bapa, kami terus menyerahkan juga bagi setiap keluarga jemaat yang saat ini Tuhan harus dirumahkan karena situasi kondisi, sehingga mereka harus berusaha dengan usaha-usaha yang mereka mampu lakukan. Tuhan memberkati usaha-usaha mereka, sehingga mereka boleh melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, namun Engkau terus memperhatikan dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Masih banyak lagi Tuhan yang kami minta bagi gereja-Mu, bagi jemaat-Mu, bagi bangsa dan negara kami. Namun semuanya nyata di hadapan Tuhan, sehingga apa yang belum kami sempat mintakan, bila Tuhan Engkau sendiri yang menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Inilah syukur dan doa kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Juru Syafaat kami, yang di dalamnya kami senantiasa mengucap syukur kepada Bapa di dalam sorga. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada
pemimpin liturgi. Puji Tuhan, pemberita firman pada pagi hari ini sungguh menguatkan dan mengingatkan kita bahwa pengaruh pergaulan buruk itu akan mencoba kita untuk menyimpang dari jalan Tuhan. Semoga melalui pemberitaan firman pada pagi hari ini dapat senantiasa menguatkan dan merema dalam hati kita. Untuk mengaminkannya dan juga kita akan menerima berkat Tuhan, kita angkat satu pujian, Aku Percaya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita segera akan mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan duduk. Baik, untuk saat ini mohon kesabaran dari Bapak Ibu sekaliannya karena ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan terkait dengan warta gereja pada pagi hari ini. Yang pertama, pengumuman untuk ibadah minggu besok tanggal 29 Agustus 2021. Pelayan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yefta Urip Santoso dan liturgi akan dilayani oleh Diaken Z. Ferdinand Latekai. Persembahan, sampai saat ini kita masih menggunakan metode via transfer melalui rekening BCA atas nama Bapak Gelora Sembiring selaku bendahara majelis. Bila ada Bapak Ibu yang melampirkan
atau ada keterangan, silakan untuk memberikannya melalui pesan Japri melalui WhatsApp atau pesan singkat ke Bapak Gelora Sembiring. Komisi Muda-Mudi hari ini siang nanti pukul 14.00 acara kemerdekaan. Jadi Muda-Mudi saat ini akan merayakan kemerdekaan yang akan dilaksanakan langsung oleh Badan Pengurus Muda-Mudi dan Pelayan Liturgi mohon kesediaan Saudara Stevi. Untuk Komisi Wanita, ibadah online pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus, pukul 18.00. Acara di dalamnya ialah renungan. Mohon kesediaan Ibu Weni Mahakena sebagai pembawa liturgi dan pembicara Ibu Leni Pelamonia. Komisi Pria, ibadah online Komisi Pria diadakan setiap hari Sabtu pada minggu kedua dan keempat. Tepatnya besok Sabtu tanggal 28 Agustus akan diadakan kebaktian secara online dengan acara Tanya Jawab Alkitab. Memohon kesediaan sebagai liturgi Bapak Lukas Januwijaya, untuk pembicara Bapak Pendeta Yefta Urip Santoso. Baik, informasi berikutnya ialah kami Badan Majelis telah sepakat untuk menggunakan ibadah via Zoom yang akan kita laksanakan di minggu kedua bulan September, yaitu tanggal 12. Ya, tanggal 12 September Bapak Ibu pada hari Minggu jam 9 pagi. Jadi ini adalah satu bentuk kerinduan dari kami supaya ada interaksi dengan jemaat-jemaat terkasih. Karena sebelumnya kita sudah melaksanakan acara-acara webinar menggunakan Zoom. Dan saat ini kita akan gunakan ibadah raya via Zoom secara perdana. Jadi Bapak Ibu semua kami undang supaya kita dapat bersama-sama beribadah di rumah masing-masing secara bersamaan. Jadi pukul 9 kita beribadah. Terima kasih. Lalu yang kedua, ini adalah webinar virtual tour yang kedua. Bulan lalu kita sudah mengadakan virtual tour yang pertama. Kita akan lanjutkan dengan virtual tour yang kedua, yaitu Goes to Jerusalem. Lalu di sini di dalamnya ada Sungai Yordan, Yerusalem, itu semua akan kita bahas di webinar virtual tour yang kedua. Yang akan kita laksanakan itu di minggu keempat, tanggal 26 September 2021, pukul 15.00 sampai selesai. Yang pasti nanti kami dari majelis akan membagikan link pendaftaran seperti biasa. Jadi ya mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk terlibat karena ini adalah hal yang sangat jarang sekali ada di antara kita ya. Terima kasih. Di sini terkait informasi dari Majelis Bidang Inventaris, saya mewakili dari Bidang Inventaris ingin menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan di tahun ini, yang masa pengerjaannya akan memasuki di bulan Oktober. Jadi hari ini untuk Bidang Inventaris sudah menghimpun dana untuk renovasi pastori sebesar 38 juta. Sedangkan untuk anggaran dari program tersebut itu di angka 60 juta. Jadi dalam hal ini kami Badan Majelis mengajak Bapak Ibu yang ada keinginan atau kerinduan untuk menyisihkan berkatnya, memberikan melalui via list donatur atau dalam bentuk sumbangan kasih dalam bentuk bahan bangunan. Bisa semen, bisa pasir dan lain-lainnya. Yang pasti kita akan sosialisasikan hal ini beberapa minggu ke depan karena akan memasuki masa pengerjaan di bulan Oktober. Terima kasih. Berita sukacita. Bila dikehendaki Tuhan, akan dilaksanakan pernikahan nikah kudus oleh Saudari Yohan Abdinyo ST dan Aris Yanjaya Mendrova STMSC. Pemberkatan nikah ini diadakan pada hari Sabtu, tanggal 4 September 2021,
pukul 9 pagi sampai selesai. Pemberkatan ini diadakan di Gereja BNKP Jemaat Resort 45 di Johar Baru, Jakarta Pusat. Dan kami juga sekaliannya tidak akan pernah lelah untuk mengundang Bapak Ibu untuk terlibat dalam doa fajar online yang kami adakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Kita akan berdoa bersama, mengangkat pergumulan kita bersama, agar kita kuat dalam iman dan kuat di dalam doa. Dan berikutnya mengenai dana misi 2021. Kita mengundang Bapak Ibu yang rindu untuk membantu Pos PI yang saat ini bergumul dari segi dana untuk menjalankan operasional di Pos PI tersebut. Saat ini kita memberikan bantuan di Pos PI Ringin Sari yang berada di Salatiga. Ya, mohon maaf saya ulang, yang berada di Boyolali, Jawa Tengah. Dan ini menjadi kerinduan kami di gereja kita, GKN Betania, untuk memberikan bantuan secara khusus kepada Pos PI tersebut. Bila ada Bapak Ibu yang rindu ingin memberikan bantuannya, silakan untuk dapat menghubungi bendahara majelis dan mengirimkan dananya melalui nomor rekening tersebut. Dan yang terakhir, kami mengucapkan selamat berulang tahun bagi Bapak, Ibu, saudara, dan saudari. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita sudah sampai di penghujung ibadah pada siang hari ini. Saat ini kita akan menutupnya dalam satu pujian, Perjalanan ke Surga. Nama Yesus terus bersuara nomor 82. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Saya undang untuk bangkit berdiri. Yang kedua, dalam perlombaan iman pandang sasaran, jangan tengok kanan kiri hingga menyimpang. Jaga hatimu selalu, ialah sumber hidupku. Mulut serong cakap kosong, jauhilah tegang. Silakan duduk untuk bersatu teduh sejenak. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa jalankan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.